كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأما أمراءه عليه الصلاة والسلام فمنهم بدان بن ساسان من ولد بهرام أمره صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن بعد كسرى فهو أول أمير في الإسلام على اليمن وأول من أسلم من ملوك العجم ثم أمر بعد موت بادان ابنه شهر بن بادان على صنعاء وعملها ثم قتل شهر ثم قتل شهر فأمر خالد بن سعيد ibn al-As wa ma umarana tu pira-pira gubernure amir itu ya semacam gubernur, wakilnya presiden di daerah tertentu ya. Gubernur itu kan wakilnya presiden di provinsi tertentu. Amir juga begitu, wakilnya Amirul Mukminin. Amma umarona pun utawi pira-pira gubernure Kanjeng Nabi, amire Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam iku faminhum moko iku setengah saking umara badan utawi badan Ibnu Sasan bin Sasan min walad di Bahram saking anak turune Bahram ammara akan amir hu ing badan sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al ahli Yaman ing atase penduduk Yaman kuliah sekabane Yaman. Ba'da Kisra sause matine raja Kisra fahuwa moko utawi badan iku awwalu amirin fil Islam, kawitane gubernur, kawitane pemimpin, kawitane amir fil Islam dalam Islam alal Yaman ing atase tanah Yaman. Itu amir pertama dalam kekuasaan Islam di Yaman. Wa ulamanan dan kawitane wong wa walmanan kawitane wong aslama ka mlebu Islam sabaman min mulukil ajam saking pira-pira rajane wong ajam. Apa ajam? Liyane Arab. Jadi kalau dilihat dari segi Arab dan tidaknya ada dua, ada Arab ada ajam. Arab ini yang semenanjung Saudi Arabia itu di Jazirah Arab. Lalu di luar itu namanya ajam. Selain Arab, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Persia itu ajam. Summa ammara moko kari-kari dadi akan amir sapa Kanjeng Nabi ba'da mauti badan dalam sawise matine badan ibnahu ing anake badan putrane badan Syahro bena badan rupane Syahr bin Badan Syahro bena badan
ala Son'a ing atase kota Son'a. Son'a itu sekarang menjadi ibu kota Yaman. As-Son'ani, ibu kota Yaman. Wa amalialan piro-piro penggaweane Son'a, ya pemerintahan Son'a lah. Amalia itu pemerintahan Son'a. Tsumma qutila, kemudian dibunuh sapa Syahrun, Syahr amirnya itu dibunuh. Fa amar, jadi paten binatan itu biyen ya mulai zaman manusia pertama. Jadi peradaban bukan ya. Yes, wallah alam lah mau dinamakan apa. Artinya yang melekat pada sejarah manusia. Di generasi pertama apa? Sudah ada pembunuhan. Karena kalau di persentase pembunuhan terbesar dalam sejarah itu di anaknya Nabi Adam itu. Saudara membunuh saudaranya sendiri. Ketika itu kabarnya penduduk dunia hanya 6. Adam, Hawa, Qabil, Habil, Iklil, Labuda. Iklima Labuda. Iklima iku sing ayu jare. Labuda iku sing gak patek ayu. Tapi orang ana hubungane iku lek dinas oleh Al-Qur'an, kenapa Qabil kok sampai membunuh saudaranya Habil? Kenapa? Iri karena apa? Masalah apa? Apa nih? Bagus. Sodakohnya Qabil, infaknya Qabil tidak diterima. Sementara infaknya Habil diterima. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala al-aqtulannak. Itu nas Al-Qur'an. Ceritakan kepada mereka itu para sahabat, ya sekarang kita semua umat Islam. Naba abnai Adam, ceritanya dua anak Adam bil haqqi, dengan benar. Gimana isinya cerita? Idz qarraba, ketika keduanya berkurban, mendekatkan diri kepada Allah, beramal peparek, beramal yang untuk mendekatkan diri kepada Allah, qarraba atau berkorban. Ketika mereka berdua berkorban, berinfak, bersedekah, berzakat, kata sampean tadi. Kurbanan yang sebuah kurban. Jadi syariat kurban itu syariat abadi. Semenjak manusia pertama sudah disuruh berkorban. Iku ngelatih wong gak eman. Ya, nang dunyane iku gak eman. Nang soalnya aslinya duduk dunyane. Sebenarnya yang katanya milik kita ya, harta kita, uang kita, itu hakikatnya uang kita, bener bukan? Bukan. Ayo, uangnya siapa? Bajunya siapa? Rumahnya siapa? Hakikatnya, rumah Allah semua, milik Allah semua. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Bila kita itu dapat titipan, oleh titipan naik iso mekitik. Kayak suge-suge dhewe, ha? Lah sapa sing suge iku? Ndak ada yang kaya di muka bumi ini. Yang kaya siapa? Ya hanya Allah. Bill Gates, Pak. Ikulah hitungannya sampean. Menurut hitungannya menungso yang tidak tembus ke akhirat, yang tidak memperhitungkan Tuhan, atau memperhitungkan kekayaan secara nisbi, ya boleh. Secara nisbi, tidak mutlak. Secara relatif, ya Bill Gates. Coba mana? Siapa sih yang punya Google itu? Angel jenenge. Orang terkaya di dunia ya. Cik nom, ha? So, Mark Zuckerberg. Angel pokoknya. Mark Zuckerberg. Mana kok cek sukin? Mark Zuckerberg. Sepokoknya ngono. Saiki sapa sing
Kak tuku barangnya dhek. Alah, wong sak donya. Nah, sampeyan ndek toko sak upile sak desa wis sugih ya. Toko sak desa sing blonjo rono wong sak desa ae. Iku wis sugih sampeyan. Lah iku sing tuku sak donya. Sak donya mumet iku. Tuku apa regane sak repes ping wong sak donya apaan Kak. Kaya raya. Saya aja bayar beli beli jasa penyimpanan namanya Google Drive yang 100 giga harganya 300.000 sekian 350 mungkin 300.000 punjul lah nggak sampai 400.000 setahun satu orang masa dunia mana separuh atau seperapat pirang miliar ping sawangannya murah ya 100.000 300.000 sawangannya murah pinge ku saya gak nguati pinge ping nah, itu kekuatan ilmu juga ya jadi yang kaya sebenarnya hanyalah Allah kita itu hanya dapat titipan. Nah Qabil merasa cemburu, merasa iri kepada Habil adiknya, wallah alam adiknya mau kakake. Wis dulure ya. Karena Qabil sedekah, lalu salah dhewe ya. Qabil itu sedekah, kebetulan dia petani, Habil itu peternak. Ya. Si Qabil itu disuruh sedekah, nurut, tapi mbek grundel, mbek ngempet, mari macul, mari nyangkul, mari ngemes, paribasane. Saiki ono emes biyen ya ono emes. Lah kok begitu berbuah kok disuruh sedekah. Akhirnya dia ngambilin buah-buahan yang sudah bosok, yang dia sendiri nggak mau makan, itu disedekahkan. Si Habil nurut, sama-sama nurutnya, zahirnya ya, tapi beda batinnya. Si Habil menerima perintah itu dengan senang hati dan dengan tulus. Akhirnya cari kambing yang paling gemuk, paling sehat, paling nyeneng no dia. Di si wedhus kan ono kan sampean di wedhus sing sampean paling seneng. Pasti ono. Sama di tanduran sing paling nyeneng no. Iku udah cari kambing yang paling menyenangkannya, yang paling dia suka, paling gemuk, paling sehat, itu disedekahkan. Karuane zaman niku wong gak ono tanggane sih. Sedekahane sapa? Wong e mek 6 iku. Ya wis mangan dhewe, mangan kabeh wis duwe panganan kabeh. Akhirnya gimana? Tanda diterimanya sedekah saat itu adalah apa nak? Dimakan api, disamber geni, tak guluhunar, dimakan api. Kambingnya dimakan api, buahnya bosok, pancet bosok, pancet, muring-muring. Fatukub bila lalu diterima sodakohnya min ahadima dari salah satunya dari Habil walam yutaqabbal dan tidak diterima minal akhar dari yang lain yaitu Qabil yaitu mau. Kenapa tidak terima? Salah dewe. Makanya nak sampean lek ngelakoni apa-apa kok gagal kok gak berhasil, jangan nyalahkan orang ya. Halo, jangan nyalahkan Sobo salah mude. Kulo daftar ten anu Pak, boten keterami. Coba kakek alasan, ya salahku. Lu kulo wis pinter, wis ranking 1. Lek di sekolahmu ranking 1, digabung karo sekolah sak Indonesia, kalah pinter kon. Ya trimon. Aku nono, ya aku kalah pinter timbangan sing mlebu ngono. Aman niku wis gak usah nyalano wong, gak kena alasan. Akui. Ya Allah. Filsafat ngaku iku abot nak. Apalagi kan orang rata-rata jaim kan. Wong sik anakku lho sing cilik iku jaim, jarene ibuke, jare busun. Ayo. Si alit kok wis jaim. Lek
Saiki kan poso. Pokoke kanca-kanca cilik kon ngomong-ngomong poso, dhek, "Bu, poso, Bu." Poso apa? Poso beduk. Ya, njaluk sahur. Engko lek kelalen sahur atau kene gak lali gak nggugano atau nggugano tapi wong gak iso tangi, wong nggugahe kudu digenjong, ditarik digenjong toko kasur dipindah nang meja makan. Dilonggono-ngono. Iku gak iso melok sahur. Nek gak ya ngono lek kadung kawanan muring-muring. Kok gak ditangi sih? Aku sakjane digenjong. Omane lek ketemu koncone padha grucil-grucile iku wisin. Moh ketemu koncone. Lawange ditutup kabeh. Jare ibuke, "Ayo sik cilik kok wis jaim." Wedi keruan koncone lek gak poso, gak sahur. Dadi gak sahur iku perkara gak poso. Lah iku jaim jenenge. Sik cilik wis jaim. Apa maneh rodok gedhe, apa maneh duwe jabatan. Apa maneh dipanggil kiai, dipanggil ustad. Biasa ya jaime tambah gede. Ono pelajaran anti jaim yang perlu saya ceritakan, mudah-mudahan saya bisa niru. Sampeyan muga-muga ya iso melok. Dari guru saya, kiai saya, Gus Solah. Saya dapat cerita ini dari kiai ini Mas Akmal, sing sebelah kidul Mas, Gus Zaim. Terus sampean. Sing nek pondok sampean sapa? Kiai Syakir. Hah? Kiai Sihab. Lah Kiai Syakir ku sapa? Abai. Almarhum ya. Oh, Kiai Sihab iku putrane Kiai Syakir. Kiai Zaim. Oh, dulur berarti. Kiai Sihab karo Kiai Zaim ku dulur. Kiai Zaim itu adike apa kakakne Kiai Sihab? Adik ya. Adik mulang, ning gone sampean mulang. Gus Zaim mulang. Mboten ya. Aku pas khole Maksum ya. Ya Maksum ya Syakir banyak yang di khole iku teko nang Mas Akmal iku. Undang Ye Miftah. Mari melok haul, mari pengajian sowan nang gone Yai Zaim. Gus Zaim, Kiai Zaim. Apa Kiai Zaim jenenge pondoke? Pondok Kauman. Nek ngono sampean pondok apa jenenge? An-Nuriyah. Nah, kita ke Pondok Kauman yang diasuh oleh adiknya Kiai Syakir, putranya adiknya Kiai Sihab, putranya Kiai Syakir. Saya baru tahu, itu diberitahu oleh Kiai Syakir. Kiai Syakir tahu sendiri, mendengar sendiri. Gus Solah di suatu acara, wallah alam, kalau nggak salah di UIN Malang itu, ketika pengukuhan doktor honoris causa. Jadi Kiai Solahuddin Wahid almarhum al-Maghfurlah, adiknya Gus Dur, putunya ini cucunya Kiai Hashim, itu mendapat gelar doktor honoris causa, gak usah kuliah, tapi dapat doktor penghargaan oleh UIN Maliki Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Katanya Kiai Syakir ketika pengukuhan doktor hebat ya. Kiai oleh gelar doktor honoris causa karena prestasinya, karena pengabdiannya, karena keistimewaan beliau sehingga UIN Malang memberi gelar doktor kepada Kiai Haji Solahuddin Wahid. Saya dengar sendiri langsung dari lisannya Kiai Zaim, Gus Zaim. Matur ngeten Gus Zaim. Gus Solah ketika mendapat gelar doktor itu mengakui bahwa dia mungkin satu-satunya kiai yang tidak bisa baca kitab. Diakoni karo Gus Solah. Saya mendapat pelajaran sangat berharga. Ya Allah, Gus Solah itu ya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa niru. Iki termasuk akhlak ya yang menjadi tanda bukti bahwa beliau memang betul-betul putune Mbah Hashim. Mungkin ilmu keagamaannya jauh dari Mbah Hashim ya. Ndak apa-apanya walaupun putune.
Tapi akhlaknya menurut saya meniru Mbah Hashim. Akhlaknya menurut saya termasuk akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu nak? Akhlak i'tiraf, ngaku, gak jaim blas. Lek jaim kan ditutup-tutupi. Gak iso ngaku iso, utawa gak tahu kondo lek dhek gak iso. Utawa izin lek keruan wong gak iso. Gus Solah tidak, di state sendiri dinyatakan di hadapan orang banyak, guru besar, profesor, doktor. Gus Zaim sendiri ikut menyaksikan. Ya, dan Gus Zaim menceritakan itu dengan ta'zim, dengan hormat. Menandakan bahwa akhlak itu, perilaku itu baik, ya, dan perlu saya ceritakan untuk apa? Supaya kita pedomani bahwa orang itu penting, tidak jaim itu penting. Jadi santri menurut saya ojo jaiman, guaya, senangane nyalano wong. Kompetisi apa? KSN, KSM, Olimpiade apa kalah nyalano gurune. Wah, aku rata diulangi. Sing diulangi gak metu. Iku gak apik nak ngono iki. Wis akonono lah. Oh, berarti saya kalah pinter, saya kalah sregep. Aku kalah tekun. Apa lah kok sainganku lainnya aku yang bisa masuk, aku kok ndak bisa masuk. Wis akonono. Enak itu, enjoy. Hidup itu enjoy. Ndak ada yang ditutupi. Lah nutupi barang-barang nyoto, ono barang tapi ditutup-tutupi iku soro ya, pegel. Pegel dhewe, pegel nutupi. Wedi ketok maneh, dibrolno ae ketokno. Saya mungkin satu-satunya kiai pengasuh yang tidak bisa baca kitab. Diakui oleh Gus Solah. Tidak mengurangi kemuliaan beliau, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bahkan menurut saya itulah kehebatan, itulah keunggulan, itulah kemuliaan yang dimiliki oleh Gus Solah almarhum al-maghfurlah. Ya. Jadi kalau kita ndak tahu, ndak bisa, wis akonono gak iso, akonono gak ero, gak usah jaim. Apa maneh? Dolek-dolek kambing hitam. Iku sakjane ngono ae. Sing salah iku wong liya ae, awake dhewe gak tahu salah. Iku jenenge jaim. Kaya rek cilik mau sing tak critani mau. Cilik wis jaim. Memang gawane menungso jaim iku nak. Nah, itu bisa dikikis dengan ilmu, dengan moralitas, dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Imam Ibnu Malik diceritakan pernah diajukan pertanyaan 40 soal. Beliau hanya bisa menjawab 4 dan beliau bilang, saya hanya bisa menjawab 4 soal ini dari 40, lainnya saya enggak bisa jawab, saya enggak tahu. Coba imam madhab mujtahid ada pertanyaan soal yang dia tak tahu, dia jawab dengan tidak tahu, tidak ngerti, tidak bisa. Bukan pura-pura bisa. Jadi penting kita jangan terlalu jaim. Jangan jaim. Biasa saja. Gak bisa, emang gak bisa. Gak apa-apa. Ya kita belajar lagi. Gak bisa, ayo belajar mana. Gak bisa belajar mana. Takut. Supaya tahu gimana, supaya bisa gimana, ya belajar dan tanya. Sehingga kita terus dalam posisi tolabul ilmi. Sampai kapan? Sampai mati. Ya kan? Makanya ada perintah utlubul ilma mil mahdi ilal lahdi. Cari ilmu dari pangkuan ibu, dari ayunan, dari pangkuan ibu, dari ayunan ibu, dari gendongan ibu sampai
mati. Jangan malu dan jangan berhenti belajar, belajar terus. Banyak pelajaran yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, banyak sekali. Wawalan dikit terusane. Wa amalia sumakudila sarun fa ammaro, lalu ngangkat dadi amir sapa Allah sapa Kanjeng Nabi Khalid bin Sa'id ibn al-As ing Khalid bin Sa'id ibn al-As. Wa walla lan nguasaaken memberikan kekuasaan sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al muhajir ing muhajir ibn Abi Umayyah bin Abi Umayyah al Makhzumi Kindata wasodafa ing tanah Kinda dan tanah Sodaf. Batu fiya lalu wafat lalu sedo sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yasir ilaiha wa lam yasir lan ora lumaku sapa Kanjeng Nabi ilaiha maring Kindah dan Sodaf. Abu Bakar li kita linasin minal murtadin. Kanjeng Nabi wafat, Nabi belum pernah berjalan benar-benar sampai kepada Kindah dan Sodaf. Babasa lalu mengutus sapa Abu Bakar, mengutus ing muhajir sapa Abu Bakar li talinasin untuk memerangi wong minal murtadin saking pira-pira kang murtad. Bawalla lan memberikan kekuasaan sapa Kanjeng Nabi Abu Musa al-Asy'ari Zabida wa Aden wa Zam'in wa Sahil. Zabida wa Aden wa Zam'a wal Wasahil. Ing Zabid ing tanah Zabid dan tanah Aden, tanah Zama dan tanah Sahil. Wa Mu'ad bin Jabalin dan ing Mu'ad bin Jabal al Jindah ing tanah Jindah bil Yaman di Yaman. Wa Abu Sufyan Sakhr ibn Harb Bahron dan ing Abu Sufyan Sakhr bin Harb Bahron ing tanah Bahron. Wa benahu lan ing anake Abu Sufyan rupane Yazid Taima'a ing tanah Taima. Wa Amr bin al-As amman wa amalaha umman wa amalaha dan ing Amr bin As umman di tanah Umman wa amalaha lan pira-pira penggaweane atau pemerintahane Umman. Wa walla lan memberikan kekuasaan sapa Kanjeng Nabi Utab ing Utab ibnu Usaid bin Usaid Makkah di kota Mekah ing tanah Mekah. Wa iqamatal mausim wal hajjah lan ing ngatur kumpulane wong. Mausim itu kumpulane wong. Wal hajjah lan ing haji bil muslimina kalan pira-pira Islam. Sanata samanen ing dalem atau ing dalem tahun ke-8. Wa Abu Bakar ing Abu Bakar iqamatal haji ing ngatur haji sanata tis'in ing dalem tahun 9. Wa ba'asalan ngutus sapa Kanjeng Nabi fi asarihi ing dalem ngiringi Abu Bakar. Jadi setelah Abu Bakar atau mengiringi Abu Bakar alian ing Sayyidina Ali yaqra'u hale maca sapa Ali ala nasi ing atase menungso surat Bara'ata ing surat Bara'ah. Wa walla lan menguasakan sapa Kanjeng Nabi Ali bin Abi Thalib ing Ali bin Abi Thalib al ahmasa ing tanah al akhmas humus ya. Allah kemas ing narik bagian 1/5 akhmas humus ing narik bagian 1/5 humus dari harta rampasan perang bil Yaman di kota Yaman. Wal qada'alan ing dadi hakim biha di Yaman. Jadi Sayyidina Ali bagian narik bagian 1/5. Yas'alunaka anil amfal qul anfalu lillahi qul anfalu lillahi. Itu kan dibagi 1/5 dibagi 5 itu. Nah 1/5 untuk kepentingan umum untuk Allah dan Rasulnya. Itu harus diambil dari umat Islam. Nah yang bagian ngambil ini di daerah Yaman itu Ali bin Abi Thalib dan juga menjadi hakim di sana. Faslun fi sifati yang dalam sifat Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam kana ono sapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu iku idza wasofa
nalikane nyifati sapa Ali bin Abi Thalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maka dawuh sapa Abu Ali bin Abi Thalib lam yakun ora ana sapa Rasulullah kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku bitawili kelawan wong kang dukur banget tinggi sekali bukan kelawan wong kang dhuwur al mumaghat kang banget dukure al mumaghat dan bahkan dhuwur wala bil qasiran ora kelawan cendek dan juga tidak pendek ora pendek lan ora kelawan pendek al mutaraddat kang banget pendeke al mutaraddat kang bahkan banget pendeke wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi iku robaatan minal qaum sedengan bahkan sapa kanjeng Nabi iku robaatan sedengan minal qaum saking kaum jadi rata-rata ya seperti rata-rata kaum ora ukur mencil atau cowili ndak gak walam yakun lan rono sapa kanjeng Nabi kebil jak di kalan keriting Nabi rambutnya tidak keriting tidak keribu al qototi kang banget keritinge banget ngeruwele al qototi kang banget ngeruwele kang ngeruwel wala bisabti lan ora kawan lurus rambutnya ya tidak kemudian lurus kenceng kan gelombangnya belas jadi gelombang tapi gak nemen kana ono sapa kanjeng Nabi ku dan rojilan iku dan rojilan keriting sedidik iku dan keriting rijelan keriting sedengan ya keriting ikal walam yakun rono sapa kanjeng Nabi ku bil mutahham kelawan kang lemu awake tidak kemudian gemuk wala bil mukas bukal sam lan ora kelawan kang bunder ora bunder lemu mbek bunder kaya bal boten wa kana ono sapa kanjeng Nabi iku wa kana ono iku fi wajhin dalam baca kanjeng Nabi tadwir wa kana fi wajhi tadwirun ono bunderan abyadu kang putih musarrabun bi hamratin kang semu abang musarrabun bi hamratin kang semu abang yang bercampur dengan merah ada ajal aina ini kang banget irenge meripat lorone ada ajal aina ini kang banget irenge meripat lorone banget ireng meripat lorone ada bal asfar kang lentik bulu matanya ada bal asfar kang lentik bulu matanya jalilal masyasi kang gede kang besar apa pucuk ros-rosane kang gede pucuk ros-rosane wal kabiti lan bahune ajroda du masrobatin kang ora ana rambute du masrobatin duwe du masrobatin kang anduane bulu dada ajrada du masrobatin ora ono rambute du masrobatin kang duwe bulu dada syainal kafaini kang tebal tapak tangane epek-epek lorone kang tebal wal qadamaini lan delamaan sikile delaman sukune kanjeng Nabi delamaan lorone kanjeng Nabi idza masya nalikane lumampah dengan melampahkan Nabi taqalla'a maka lambean
Akol amoko melambai kaannamayan hatu koyok-koyok mudun min sobabin saking tanah kang rendah, min sababin saking tanah kang rendah. Wa idal tafata nalikane noleh sapa kanjeng Nabi, iltafata moko noleh sapa kanjeng Nabi ma'an halis kabehane. Baina katifihi ing dalem antarane welikate kanjeng Nabi iku ing dalem antarane welikate khatamun nubuwati utawi ana cap kenabian. Wa huwa utawi kanjeng Nabi iku khatamun nabiyin pungkasane para nabi. Ajwadun nasi luweh baguse menungso apane sodron dodone, luweh jembare menungso apane sodron dodone. Wasdaqun nasi lan luweh temene luweh benere menungso apane lahjatan lisane, lahjahnya dari cara gaya bicaranya itu paling bener. Wa alyanuhum luweh lembute nas apane aringatan wateke wataknya. Wa kramuhum luweh mulyane nas apane usrotan bergaule oleh bergaul, apane usrotan oleh bergaul, luweh lembute nas apane usrotan bergaulnya, jadi pergaulannya paling sangat lembut. Iku wingi mau isu tak ceritani ono wong Yahudi uta iki ya. Dikai ditulang maem, masyaallah. Man ra'ahu man uta sapane wong iku ra'a ningali sapa man hu ing Kanjeng Nabi badihatan hale sak kelebatan habau, barang siapa melihatnya sak kelebatan, melihat sepintas, sak kelebatan sepintas, habau moko segan, membuat segan sapa Kanjeng Nabi ing man. Haba iku kadang diarteni wedi. Ya, haba moko takut, segan ya. Takutnya takut segan, bukan takut seperti takut pada suatu yang menakutkan, menyeramkan, bukan. Takut nang Kanjeng Nabi ku takut segan. Sahabat begitu. Habahu moko wedi, haba moko wedi sapa wong, haba moko wedi sapa wong sekarang para siapa melihatnya sekelebatan maka dia takut, maka dia segan. Segan sapa wong hu ing Kanjeng Nabi. Wa man khalatau mutai sapane wong iku khalatau berkumpul sapa man hu ing Kanjeng Nabi ma'rifatan kelawan ahabbahu, man khalatahu ma'rifatan kelawan ahabbahu, kelawan ngawerui. Barang siapa berkumpul dengan Nabi dengan pengetahuan yang benar ya, ma'rifatan kalawan pengetahuan kalawan mengawerui, ahabba moko demen sapa manhu Kanjeng Nabi. Kalau tahu tentang akhlak yang seperti itu, dia pasti akan mencintai Kanjeng Nabi. Yaqulu berkata sapa naituhu wong kang muji, wong kang nyifati Kanjeng Nabi, lam aro ora ningali sapa ingsun qabla ing dalem sadurunge Kanjeng Nabi, wala ba'da lan ora ing dalem sawise Kanjeng Nabi, mislau ing sepadane Kanjeng Nabi. Saya tidak pernah lihat sebelum dan sudahnya orang seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana lawan sapa Kanjeng Nabi iku hasanal jismi, bagus awake, baidun ma bainal mangkibain, baidun kang ato apa ma barang bainal mangkibain kan tetep ing dalem antarané dua pundak, pundak lorone jembar pundake. Lahu iku kaduwe Kanjeng Nabi sya'run utawi rambut, ila mangkibai sampai pundake Kanjeng Nabi, rambutnya terurai sampai ke pundaknya. Fi waktin ila syahmatai udunahi, dalam satu waktu yang lain ila syahmatai udunai maling dua daun telingae Kanjeng Nabi. Fi waktin ila waktu yang lain ila nisfi udunai maling separone telingane Kanjeng Nabi, sampai separone telinganya Kanjeng Nabi. Kasuliyati kang ketel kang tebal
jenggote syat Sannul kafaini kang kandel kang tebal epek-epek lorone ai ghalidul asabi tegese gedhe pira-pira drijine Kanjeng Nabi. Doh murroksi kang gedhe sirahe yang besar kepalanya. Wal karodisi lan pira-pira ros-rosane. Wal karodis lan pira-pira ros-rosane. Fi wajhi tetep dalam wajahe Kanjeng Nabi tadwirun ana bunderan. Ada ajul aina ini kang banget hitame mripat lorone. Tawilun ada buah kang lentik tawilun kang dawa ada buah lentik bulu matane kan tawilun ada buah kang lentik kang dawa lentik bulu matanya ainain tadi. Ahmarul ma'aqi kang merah yang abang saluran air matae Kanjeng Nabi damasrobatin kang anduwene damasrobatin anduwe buah dada sampai bulu dada kang anduwene bulu dada ke buah dada tuh damasrobatin kang anduwene bulu dada sampai pusar berbulu dadanya sampai pusar wahya utawi masrobah iku sya'ru rambut ad-daqiqu kang lembut minas sodri saking dodo ila surat sampai pusar kal qadibi koyo pedang ya tala'u mencorong bersinar apa wajah Kanjeng Nabi kal qamari seperti bulan purnama lailatul badri pada seperti rembulan lailatul badri ing dalam bulan purnama besok bulan purnama malam 15 sudah dapat separuh puasa kita sudah 14 hari besok malam itu malam 15 itu lailatul badri namanya lailatul badr atau lailatul badr malam bulan purnama kana wajahul qamaru kaya sune wajahe Kanjeng Nabi iku al qamaru rembulan ono lagune ono selawatan ya ono sairnya ya qamarun sidnan nabi qamarun wajamil sidnan nabi wajamil. Masya Allah itu tidak akan habis orang memuji Nabi kita. Syair selalu muncul ya. Ada syair baru memuji Nabi kita. Masya Allah. Itu bedanya Kanjeng Nabi kita dengan nabi-nabi yang lain. Sampai kiamat itu. Para penyair yang akan menyusun akan menggubah syair, menggubah lagu untuk mengekspresikan cinta, rindu, kasih sayang kepada Nabi kita. Seluruh dunia itu bukan hanya orang Arab yang bisa bikin syair. Wong Jawa barang bisa. Ya syair. Masya Allah, Masya Allah. Hasan as-sauti kang bagus suarane sahalal khaddaini kang roto pipi lorone doli al-fami kang
kang lebar mulute, lebar mulutnya, sawa al-batni kang roto perute, tidak gendutnya. Gendut itu elek. Gendut apane terus lawamu gak iso mlaku dengan lincah ya. Koyok film itu apa? Jangan bilang aku anak kecil, paman. Siapa sing polisi gendut itu? Ladusin. Apa pangkatnya? Kapten apa? Inspektur Ladusin. Inspektur Ladusin. Karya. Hah? Penjahat wis kalah wis bertekuk lutut kok teko deh. Ngono yo ngaku-ngaku. Iku jaim iku. Contoh profil perjaim sangat jaim iku yo Inspektur Ladusin. Jangan khawatir. Selama ada Inspektur Ladusin aman. Cangkem medok ngomong. Apa ono penjahat ngono dek ndelik. Hah? Sifa sing delok. Sifa. Tolong Sifa. Mbak sepeda ya. Senengane anakku. Ya Allah. Jangan bilang aku anak kecil, paman. Aku Sifa. Saya kira gak tau ndelok. Mbok ono bekak Sifa. Santri ku anak sing jeneng Sifa. Tapi mulai saiki. Sifa. Tawilal zandaini sawa al-batni wa sadri. Jadi dada dan perutnya rata. Podo weteng karo dodoe. Ora wetenge nglenduk dawa mengarep kaya meteng. Iku alamat gak sehat. Saya punya ponaan Mas Sadat yang di Jakarta itu. Saya kalau ke Jakarta sering ke rumah beliau. Itu sering ngomong dengan saya, ngomong-ngomongan ya masalah kesehatan. Antara lain nyinggung, ono omongan yang sangat menyesatkan. Jadi, ono omongan ini itu sangat menyesatkan dari segi kesehatan. Gak apa-apa lemu, yang penting sehat. Gak apa-apa lemu, yang penting sehat. Kalau menurut madhabnya ponaanku itu, dan banyak orang berpendapat demikian, dan saya juga setuju, sepakat itu ya. Karena ceritanya orang lemu itu sehat. Karena ceritanya lemu itu sehat. Dan ini sudah diajarin sudah lama oleh Imam Al-Busiri dalam burdahnya. Ya kan? Itu kan menolak kelemuan, menolak lemak itu dalam tubuh. Kam hasanat ladatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna samma fi dasami. Ngerti maknanya? Kam hasanat ladatan, betapa banyak keenaan-keenaan yang lezat, makanan-makanan yang lezat. Biasanya makanan lezat itu lemak, gurih. Betapa banyak makanan yang gurih-gurih, yang lezat-lezat. Makanan yang gurih dan lezat, gajeh-gajeh. Ladatan lil mar'i qatilatan, tapi membunuh orang, bisa membunuh orang. Umpama gak sampai membunuh, garai loro. Lah itu tambah soro kan. Karuan langsung mati kan enak. Lek gak langsung mati, ketop loro gak waras. Kena apa? Kena penyakit yang antara lain disebabkan oleh kam hasanat ladatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri. Dari segi, dari tempat di mana dia enggak tahu, dari segi, dari aspek, dari sisi dia tidak tahu. Anna samma sak temeni racun iku fiddasami ono nek gajeh. Di lemak. Iku wis ket biyen
Kita belum kenal ilmu kedokteran ya. Imam Al-Busiri sudah menyatakan. Jadi racun itu ada di lemak. Makanya lek iso mangan ojo akeh-akeh lemak. Ya. Karena bisa jadi racun. Nah sik nom-nom sih gak apa-apa, cilik-cilik. Semeko-semeko sik doyan mangan barang. Santri lah pokoknya. Engko lek wis boyong wis mulai hati-hati ya. Mana di bojo, mana koyo aku ngene iki. Wis tuwek, wis uwanen udah 50 tahun ke atas. Ini harus mengurangi dan membatasi konsumsi lemak. Saya hari-hari ini mengurangi lemak banyak sekali. Bahkan hampir tidak ada. Dalam masakan makanan yang kami makan tidak ada lemaknya sama sekali. Kecuali bawaan ya, bawaannya daging, bawaannya iwak, bawaannya cair, jerune kok ono lemak. Tapi yang kita tambahkan sebagai lemak kita menghindari. Misalnya goreng. Minyak goreng itu mengandung lemak. Jadi gak tahu pangananku digoreng. Jadi alhamdulillah saya rasakan enak. Jadi setelah kita menghindari lemak-lemak itu. Tidak pernah mangan gorengan. Sama sekali Pak ya. Mambengi tak cacak ana dikei wong. Ya tahadus bin nikmah. Nyenengno wong sing ngekei ya. Dikei wong gimbal capung. Apa capung apa? Cakung ya. Urang cilik-cilik. Nah, iku ya mangan situk. Udah bulan lebih dari sebulan sudah. Hampir 2 bulanan. Tidak pernah makan gorengan. Tidak pernah. Lalu sembarang Pak, ya gak usah digoreng. Lu tidak pernah pakai wajan ya pakai wajan, tapi gak usah dikei minyak. Jadi tidak pernah pakai minyak. Jadi alhamdulillah. Katanya Busun juga, enak tiba yo gak nganggo minyak iku. Kora-kora barang gak angel-angel, gak lunyu kabeh, gak cempret kabeh. Lah nek minyak iku apa jenenge iku? Wajan iku kora-korane wo. Bergaje berlemak kan. Nah, karena lemak disiram dicuri banyu seret ngono resik-resik kan. Kadek sabun kadek apa sersik. Ya lah perlu kayak sabun cik-cik semari, gak perlu akeh-akeh. Kita bayangkan itu kita masukkan dalam tubuh. Sekali lagi kalau saya enom kok sampean gak apa-apa ya. Mentak kandhani menel lek wis tuwa koyo aku, berhentilah mengkonsumsi lemak. Insyaallah sehat. Insyaallah moga-moga sehat. Terus gula. Iki kan gula iki nak. Nah, iki pahit iki. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah biasa. Jadi kopi pahit itu boleh enak. Iki ono sing njaluk kopi pahit. Aku sing gurung pat percaya, sampeyan iki wis betah ngombe kopi pahit tur. Aku wis biasa enak. Jadi pahit-pahit itu malah enak. Gak biasa, gak betah ya jebros-jebros sampean. Ih, pahit. Pahit. Tapi kalau sudah biasa enak. Kopi pahit. Jangan pakai gula. Jadi sudah tidak makan gula sudah. Sudah lama. Kalau gula itu sudah lama kita. Gula pasir ya. Jadi memang gula itu ya kita perlu gula, tapi cukup gula yang ada di makanan kita. Di beras, nasi itu sudah mengandung gula. Sampeyan mungkin nggak bisa bayangkan ya. Ya apa iso mangan gak mangan sego. Sedino hanya sekali. Jadi saya makan nasi itu hanya sekali. Makan nasi hanya sekali. Pak lemes Pak, lesu ya. Ya ora. Ojo ditekati lesu ya biasa. Makan apa Pak? Ya sembarang, buah,
sayur itu bebas kecuali PDAM. PDAM itu pisang, duren, alpukat, mangga. Ya enggak boleh. Katanya Busun termasuk nanas sama apa sih itu ilal ya. Kita sudah sudah tidak makan itu. Kawitan yo abot nak berat. Kangen gorengan, kangen. Kalau gula sudah ndak kangen karena sudah lama saya ndak konsumsi gula ini. Biasa wisan. Gorengan niku, tempe golek digoreng kok enak. Gurih. Saya wis gak tahu goreng tempe. Jadi minyak di rumah itu 1 liter itu ya setahun paling gak entek. Lho aku gak tahu goreng. Gak tahu goreng nganggo minyak paling gozi njaluk. Digoreng gozi njaluk. Ya paling gak peno gozi, sak piro gozi sak sendok ngono. Alhamdulillah ini saya rasakan kok enak ya. Barangkali sampean pengen nyoba ya, Bang. Mangan sego mek sepisan. Makan apa, Pak? Ya kates. Buah-buahan niku semongko, sayur, kangkung, kates enom. Gitu ya. Dan masakannya semua ndak ada yang pakai minyak, ndak ada yang digoreng. Ndak ada yang digoreng, sembarang nggak ada yang digoreng. Ya dibakar, di apa mana ya. Pokoknya yang tidak menggunakan minyak. Alhamdulillah. Kuning endok iku wis gak. Mie instan nak. Saya kemarin belikan mie instan itu sampai gelis entek. Rupanya sampean seneng lek masak mie instan itu. Ya sampean mungkin salah paham Bu, pahamnya salah. Lama-lama saya hentikan ya. 4 kerdus itu dengan cepat habis. Was. Ya kalah apa. Tapi saya berpikir saya ingin menyehatkan kamu. Mie instan itu tidak baik. Ya, apalagi dikonsumsi dalam jumlah besar dan sering. Maka saya hentikan menyediakan mie instan. Saya ganti dengan mie kuning, mie. Terus kita siapkan berambang bawang, uyah. Masak ODW, bumbunya bikin sendiri, berambang bawang diiris, digoreng silakan. Dicemplungno mie kuning itu mau. Iku jauh lebih sehat daripada kamu masak mie instan. Karek digunting bumbune, dicurno iku ono minyake, ono micine. Wah, iku gak sehat blas, gak sehat. Tak kandhani sampean mumpung sehat iki, mumpung durung kena ya. Jangan terlalu banyak konsumsi mie instan. Harus sampean perang itu. Ya pancen enak, ya, praktis. Ya kita rasane sampean tak tukono mie instan kok gelis entek. Enak bae masak ya war. Barang tak tukono mie biasa sing bumbune gawe dhewe sowe gak entek. Apa wis gak tak tukono mie instan. Saya berniat, saya bermaksud tidak ingin menambah racun dalam tubuhmu. Nah, ini termasuk kamhasanat ladatan lil mar'i qatilatan. Ya mungkin gak langsung membunuh kamu, gak langsung membuat kamu sakit. Nah, tapi itu akan menumpuk ya. Micin, bumbu-bumbu penyedap sing gak sehat itu. Ya kan titik kan gak mungkin sampean mangan 1 kilo langsung diuntal micin kan ndak. Paling kan ya. Tapi itu akan menempel dalam tubuhmu. Menjadi suatu unsur yang tidak baik. Jadi unsur yang jahat. Ya kecil sedikit. Engko ditambahi mana? Numpuk mana? Tambahi mana? Numpuk mana? Sedang tua sampean karek dere, karek meledak. Ya langsung mati, karuan langsung mati dikubur. Malah gak mati kan sakno. Gak sehat, loro-loroan, gak produktif. Nah,
Padahal saya ingin kalian semua santri harus produktif ya. Santri harus sehat. Santri harus sehat. Kalau bisa sampai tua sampai mati sehat terus. Ya apa sampai mati Pak? Ya lek wae mati cek mati kan, wae mati kan tidak bisa ditunda. Artinya seandainya mati ya biar langsung mati atau sakitnya nggak sepiro atau nggak lama, ya kan? Kan kasihan kalau sakit lama itu. Satu yang menghabiskan biaya. Ini tabungan kamu bisa habis gara-gara sakit. Atau malah jadi utang, ya kan? Saya dapat share-sharean jangan sampai kena corona. Soalnya kena corona rumah sakit ente akeh. Ada yang menghitung itu antara 100 juta sampai 500 juta selama 14 hari perawatan pasien corona. Minimalis 100 terus bisa sampai 500 juta. Nah itu duit itu kok endi? Lewang 10 sing loro biayanya sampai 500-an kayak 5 miliar. Kayak ngentekno duit negara. Ya Allah, ya Allah, ya ngentekno duit dhewe barang. Ya semoga-moga sehat ya. Mudah-mudahan kita sehat, tidak pernah ngambah rumah sakit. Seandainya ke rumah sakit itu hanya menjenguk orang sakit, bukan dijenguk karena kita camping di rumah sakit karena sakit. Na'udzubillah min dzalik. Ya kita ke rumah sakit itu mudah-mudahan sepanjang hidup kita ya ke rumah sakit, tapi ke rumah sakitnya karena ayadatul marid, mengunjungi karena cari pahala dengan mengunjungi orang sakit, mendoakan orang sakit di sana, bukan karena sakit. Amin ya rabbal alamin. Seandainya sakit yang enteng-enteng, yang ringan-ringan, dibelikan antangin waras, dibelikan salon pas waras, dibelikan salep cap 88 waras, ya kan? Kan loro gatel berarti. Lorone santri. Utawa sakitnya gak lama-lama, sakit paling sedino waras, rong dino waras, kok sampai suwe, sampai menaun. Sakno sing loro ya sakno sing ngramut ya. Ya lek sing ngramut sabar, ya sing loro sabar. Lek gak sabar ngersulo. Suwe-suwe iso ngilokno pangeran barang. Wah, tambah bahaya kan? Pangeran iku gak adil umpamane. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara sakit gak waras. Ya lek sabar ganjarannya gede. Tapi siapa yang jamin bisa sabar nyandang loro? Umpamane suwe. Ya muga-muga yang sakit-sakit diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita diberi kesehatan, sehat walafiat sampai akhir hayat. Rohabar rohatin di kemare. Kalau kemari Hasan Aswati Salal Khoda ini kang rata pipine, doli alfami kang lebar mulutnya, sawal batni wasodri rata perut dan dadanya, asy'arul mangkiba ini kang berbulu, asy'arul mangkiba yang berbulu, pundak lorone, wadiraini lan lengan lorone, wa ali, tapi bulu-bulu yang indah ya, bukan terus wake, wa aliya sadri lan dukur dodone, tawi lazandaini kang dawa lengan lorone, rohabar rohati kang lebar telapak tangannya lebar, askalal ini askalal ini etawilash syikkuhuma, kang dawa sigarane meripat lorone Kanjeng Nabi. Askalal ini kang dawa sigarane meripat lorone, jadi gak ciut meripate ngono lho, jadi lebar tapi indah. Manhu sal aqibaini ay qalilul hamil aqib, setitik daging tumite, setitik daging manhu sal aqibaini, setitik daging tumite ay qalilul hamil aqib, sama artinya sedikit daging tumitnya
Baina katifai khatamun nubuwah iku tetep ing dalam antarane dua welikat, dua belikatnya kanjeng Nabi khatamun nubuwati ini. Di bawahnya bahu ini ada otot belikat namanya. Khatamun nubuwah ada capnya kenabian. Mislu zarril hajj lati koyo sepadane kancing benik, kayak padane benik mislu zarril hajjalati koyo sepadane kancing atau padane benik wa kabaidotil harmatil koyo endoke manuk doro. Jadi recap kenabian. Wallah alam ya. Kene yo gak tau ndelok yo jarene tulisannya seperti yang disebarkan oleh Yai Masuli dulu di stiker pondok, Allahu la syarikalah Muhammadun abdur rasuluh, terus dikasih tawajjah itu haitsu jita fa innaka mansur ya. Tapi yang di dalam kotak, yang dalam khotamun becap kenabian itu Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh, itu tulisannya. Wakana katanya jam 10 mati itu lampu. Saya ki jam 10 lewat. Saya memang sengaja ngajinya tak olor titik, pingin tahu. Saya dapat laporan oleh Pak Budi sudah efektif timernya lampu pondok. Endi? Hah? Tasih error. Walah. Subuh sih makan. Oh jam 11 baru mati. Oh berarti timernya gak jam oh jadi memang mati malam ya. Cuma jam 11-an. Jam 11. Terus nyalanya baru subuh baru nyala. Mestinya jam 3. Jadi sampai sahur itu masih gelap. Tapi koridornya nyala kan? Koridornya nyala gak apa-apa. Jeding kan nyala kan? Nah, jeding kan nyala. Jeding sama koridor saya minta nyala, kamar supaya mati. Jadi jadwalnya itu mestinya jam 5 sore nyala sampai jam 10 malam. Itu programnya Pak Fauzan. Katanya Pak Fauzan malam harus mati. Oke, kita akomodasi. Jam 10 sampai jam 3 mati supaya tidur maksudnya. Jam 3 nyala sampai jam 5 pagi. Sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi mati sampai jam 5 sore. Jadi siang hari mati. Rupanya belum efektif, ya saya laporkan lagi nanti, mudah-mudahan bisa diperbaiki atau mungkin alatnya yang kurang baik ya. Timernya berarti gak peka, gak. Ya mbok iku kepiye iku. Nanti biar diperbaiki lagi. Mudah-mudahan barokah semua ya. Ini dalam rangka efektivitas, dalam rangka mendidik kamu ya. Jadi ada proses pendidikannya, ada proses penghematan ya, supaya tidak mubadir lampu kalau waktunya malam. Katanya kanjeng Nabi, jadi kenapa ini? Karena kanjeng Nabi berwasiat, karena Nabi mengajarkan kalau malam kalau tidak dipakai lampu supaya dimatikan. Ini bagian dari menolak atau menghindari atau menjauhi sikap sifat mubadir, tabdir, menyia-nyiakan harta. Jadi harta itu, ini juga ajaran Romo Kiai Mahsuli Effendi ya, kita disuruh yang hemat. Sampai saya masih ingat Suli ngaji begini nih sering nyerita nonong santri biyen pas mondok, sarungku iku wawetna gak rusak-rusak, gak hilang-hilang, bahkan sampai tuwek. Ya, kan Yai Masuli kalau punya pakaian itu awet, diramut, dipelihara sampai awet berpuluh-puluh tahun. Aku ngulangi santri, ojo sembrono, ojo boros lah jadi santri. Masa gitu tuh kono sarung oleh 6 bulan ya wis ilang ya wis suwek kabeh wis rusak. Kepiye oleh nganggo kok sampai suwek. Nah, misalnya ya. Jadi ayo kita jaga harta yang kita punya seberapapun,
sedikit apapun kita pelihara, kita wet, kita hemat. Karena hemat ini ajarannya kanjeng Nabi. Untuk apa kok dihemat? Ya supaya berlangsung lama, supaya bisa kalau filsafat hemat ini kita terapkan ya dalam filsafat hidup kita nanti dalam hidup ini bisa meninggalkan sesuatu untuk penerus kita. Marilah santri semua bertekad sebisa mungkin kita meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan oleh generasi setelah kita. Janganlah kita hanya bisanya atau sukanya makan tinggalannya orang tua kita, tinggalan orang tua dipoangan sampai entek. Kanok karene, kadang sampai didol, wadol. Ya, tinggalan wong tua dipek kabeh, didol kabeh. Mbok dike apa? Ya mungkin diganti ke aset yang lain. Ya enggak apa-apa, dunya-dunyamu dhewe. Tapi sebisa mungkin jangan hanya menghabiskan warisan orang tua. Sebisa mungkin kita meninggalkan warisan. Kan dicela oleh Allah. Wa ta'kuluna turasa aklal lama. Itu dicela oleh Allah sikap mental yang hanya menghabiskan warisan. Sebisa mungkin biyen gak tinggali apa-apa karo wong tua, tapi setelah kita meninggal kita bisa meninggalkan apa-apa kepada anak cucu kita. Apalagi kalau bisa, ayo kita bersama-sama membesarkan, meningkatkan kapasitas, volume, dan juga sekaligus insya Allah manfaatnya dari wakaf uang kita. Jadi sampean ucap mubadir lah iso ngene iki cak dongakno muga-muga sampean semua jadi donatur tetap. Nah, dimanapun kamu berada, kirim besok dari tempatmu. Ono kok Thailand, donatur dari Thailand, ndak apa-apa. Dongakno soge kaya raya kamu besok ya. Alim allamah. Pokoknya nomor 1 moga-moga dadi wong alim allamah kabeh, alim kabeh, pinter kabeh. Lupute dadi wong alim, moga-moga dadi wong kaya raya konglomerat yang loman, yang dermawan ya. Yang kemudian ikut membesarkan dan mensukseskan program wakaf uang 1 triliun. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana